Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini kita masuk di mata kuliah kita terkait kecerdasan buatan lanjutan, di mana kita akan membahas terkait dengan pembelajaran mesin, robotika dan lainnya. Ya. Jadi kita akan menjelajahi bidang AI yang paling dominan dan transformatif saat ini, mulai dari inti pembelajaran mesin hingga interaksi fisik robotika dan komunikasi bahasa alami. Jadi yang pertama itu kita akan membahas terkait pembelajaran mesin atau machine learning atau ML. Ya, yang mana ML sendiri adalah sub bidang AI yang paling dominan saat ini. Ya, fokus utamanya adalah memberikan kemampuan kepada mesin untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi fokus utamanya adalah mengidentifikasi pola di dalam data untuk membuat prediksi atau keputusan. Iya. Jadi pembelajaran mesin ini dibagi menjadi 3 jenis. Ya, ada pembelajaran terawasi atau supervised learning. Ya, yang mana di model ini dilatih dengan data yang sudah diberi label. Ya, pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised learning, dia itu mencari pola tanpa label. Ya, dan pembelajaran penguatan ya atau reinforcement learning ya di mana agen belajar dari interaksi dengan lingkungan untuk memaksimalkan penghargaan ya. Jadi teknologi ini digunakan dalam berbagai bidang seperti pengolahan gambar, analisis data, pengenalan suara, dan robotika itu sendiri. Ya, jadi ada 3 pilar utama pembelajaran mesin, yaitu pembelajaran terawasi, supervised learning, ya, yang mana jadi pembelajaran mesin ini di mana algoritma dilatih menggunakan data yang sudah diberi label atau output yang diketahui. Ya. Jadi dalam pendekatan ini model dilatih dengan pasangan input-outputnya, ya, di mana inputnya adalah data yang diberikan dan outputnya adalah label atau hasil yang diinginkan. Ya. Tujuannya adalah untuk mengajarkan model mengenali hubungan antara input dan output ya, sehingga dapat membuat prediksi atau keputusan ketika diberikan data baru yang belum dilabeli. Ya. Contoh algoritmanya sendiri di pembelajaran terwasi sendiri atau supervised learning, ya itu ada regresi linear. Regresi linear itu digunakan untuk memprediksi nilai kontinu, ya, misalnya prediksi harga rumah berdasarkan ukuran dan lokasi. Ya. Kemudian algoritma klasifikasi. Algoritma klasifikasi ini digunakan untuk mengategorikan data ke dalam kelas tertentu. Ya, misalnya mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan spam. Ya. Sedangkan pembelajaran terawasi sendiri atau supervised learning ini ya sangat berguna di dalam berbagai aplikasi seperti analisis prediktif, pengenalan gambar, dan deteksi anomali. Ya. Sedangkan di pembelajaran tidak terawasi sendiri atau unsupervised learning, itu adalah jenis pembelajaran mesin di mana algoritma dilatih menggunakan data yang tidak diberi label. Ya. Kalau supervised learning tadi, dia mengolah data yang sudah dilabeli, sedangkan unsupervised learning, dia mengolah data yang belum dilabeli. Ya. Dalam pendekatan ini, model ini tidak memiliki informasi tentang output yang diinginkan, sehingga tujuan utamanya adalah untuk menemukan pola, struktur, atau hubungan tersembunyi di dalam data. Ya, beberapa contoh aplikasi pembelajaran tidak terawasi yang meliputi clustering. Ya, clustering ini adalah pengelompokan data ke dalam grup-grup yang memiliki kesamaan berdasarkan fitur-fitur tertentu, seperti dalam segmentasi, pasar, atau pengelompokan gambar. Ya. Contoh algoritmanya adalah K-means clustering atau uh, hierarchical cluster. Ya. Kemudian reduksi dimensi, ya dia mengurangi jumlah variabel yang digunakan untuk mendeskripsikan data, namun tetap mempertahankan informasi yang
relevan ya. Jadi ini sering digunakan untuk visualisasi atau mempercepat proses sebuah analisis ya. Contohnya algoritma prinsipal komponen analisis atau PCA ya. Kemudian pembelajaran tidak terawasi ini sangat berguna untuk menganalisis eksplorasi data ya, untuk menemukan pola yang tidak terduga dan segmentasi yang lebih mendalam ya, terutama kita melabeli data, label data tidak tersedia atau sulit didapat. Kemudian pembelajaran penguatan sendiri ya, atau RL itu adalah jenis pembelajaran mesin di mana agen atau sistem itu belajar untuk mengambil tindakan dalam suatu lingkungan dengan tujuan untuk memaksimalkan sebuah penghargaan atau reward. Penerapan pembelajaran mesin dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang mana yang pertama ada sistem rekomendasi, ya. Sistem rekomendasi adalah algoritma yang memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan preferensi, perilaku, atau interaksi pengguna sebelumnya, ya, yang mana banyak digunakan di dalam platform seperti e-commerce, media sosial, dan streaming, ya. Jadi terdapat beberapa jenis sistem rekomendasi, termasuk kolaboratif yang memberikan saran berdasarkan preferensi pengguna lain yang serupa, yang berbasis konten yang merekomendasikan item yang serupa dengan yang sudah disukai pengguna. Ya. Kemudian deteksi penipuan sendiri, ya. Deteksi penipuan adalah proses menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi aktivitas atau transaksi yang mencurigakan yang mungkin menunjukkan adanya penipuan. Ya. Jadi sistem deteksi penipuan ini umumnya memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning untuk menganalisis pola transaksi perilaku pengguna dan data historis, ya, data historis guna menemukan anomali atau aktivitas yang tidak biasa, ya. Beberapa metode yang digunakan dalam deteksi penipuan meliputi klasifikasi untuk mengidentifikasi transaksi yang mungkin penipuan, ya, pembelajaran tidak terawasi untuk menemukan pola yang tidak teridentifikasi sebelumnya, ya, dan pembelajaran penguatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dan mengadaptasi diri seiring dengan perubahan pola. Ya. Kemudian ada juga filter spam email. Ya, kita masuk di robotika itu menghubungkan AI dengan dunia fisik. Ya. Yang mana robotika adalah bidang yang menggabungkan teknologi AI dengan dunia fisik untuk menciptakan robot yang dapat melakukan tugas secara otomatis, ya. Dengan menggunakan AI itu robot dapat mengenali lingkungan, membuat keputusan, dan beradaptasi dengan situasi baru, ya. Jadi sistem ini dia mengandalkan sebuah sensor, ya, aktuator, dan algoritma cerdas untuk berinteraksi dengan dunia fisik, sehingga memungkinkan robot bisa melakukan berbagai tugas, ya, seperti perakitan, pembersihan, atau bahkan perawatan medis, ya. Integrasi AI di dalam robotika itu memungkinkan robot menjadi lebih pintar dan fleksibel, serta meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada manusia dalam pekerjaan berulang atau berbahaya. Nah, jadi itu fungsi daripada tugas robotika sendiri. Ini adalah contoh penerapan dari robotika modern, ya, mana robot industri, ya, dengan robot canggih di pabrik melakukan pengelasan, perakitan, atau pengecetan dengan presisi sub milimeter, jauh melebihi kemampuan manusia. Ya, kemudian ada juga robot medis
robot bedah presisi seperti Da Vinci Surgical System yang membantu dokter dalam operasi invasif. Kemudian ada robot pelayanan, mulai dari robot penyedot debu otomatis atau lomba, hingga robot pelayan yang mengantarkan makanan di sebuah restoran atau warung makan. Kemudian ada pemrosesan bahasa alami atau NLP, Natural Language Processing, ya atau NLP. Ya, pemrosesan bahasa alami ini itu adalah cabang daripada kecerdasan buatan sendiri atau AI yang memungkinkan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia dengan cara yang bermakna. Ya, jadi NLP sendiri ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara manusia dan mesin. Ya, sehingga komputer itu dapat berinteraksi dengan bahasa alami kita seperti yang dilakukan di dalam percakapan, ya, teks atau suara. Ya. Jadi aplikasi NLP ini dia meliputi pengenalan suara, terjemahan otomatis, analisis sentimen, dan chatbot yang mampu memahami dan merespon perintah di dalam bahasa manusia. Ya. Jadi dengan kemajuan NLP sendiri itu, komputer itu semakin mampu memahami konteks, emosi, dan makna di dalam bahasa manusia. Ya. Jadi memungkinkan interaksi yang lebih alami dan lebih efektif. Jadi kunci daripada aplikasi NLP sendiri itu ya sebagai asisten virtual Siri ya seperti Google Assistant dan Alexa menggunakan NLP untuk mengubah perintah suara menjadi tindakan yang dapat dieksekusi oleh komputer. Kemudian penerjemah otomatis atau Google Translate yang sering kita gunakan itu menerjemahkan teks atau ucapan secara instan, memecahkan hambatan komunikasi global. Kemudian ada analisis sentimen untuk mengukur opini publik dengan menganalisis ulasan produk atau komentar di media sosial. Ya, dan menentukan apakah sentimennya positif, negatif, atau netral. Kemudian di sistem Packer sendiri atau expert system, sejarah dan logika, ya, atau itu ada basis pengetahuan atau knowledge base, ada mesin inference atau inference engine, atau antarmuka pengguna. Ya. Jadi di basis pengetahuan sendiri itu sistem Packer ini adalah sebuah aplikasi kecerdasan buatan yang meniru kemampuan berpikir seorang ahli untuk menyelesaikan masalah spesifik ya yang mana dikenal sejak tahun 1970-an ya. Contoh awalnya itu adalah MyChin yang digunakan untuk mendiagnosis infeksi bakteri ya. Jadi sistem ini mengandalkan dua komponen utama yaitu basis pengetahuan yang berisi aturan atau fakta yang diperoleh dari ahli dan mesin penalaran yang menerapkan aturan tersebut untuk menarik kesimpulan ya.